warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko. Kami di sini akan mengobservasi di Ganesha Operation yang bercabang di Majapahit. Kami akan mewawancarai salah satu guru yang mengajar di GO Majapahit. Selamat menonton. Baik, kami di sini sudah bersama salah satu guru di Ganesha Operation. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rizka Dewi, boleh dipanggil Bu Rizka. Jadi beliau adalah salah satu guru yang mengajar di Ganesha Operation di bidang informatika. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mewawancari Ibu. Tujuan kami di sini akan menanyakan seputar sistem manajemen pengguna yang ada di GO. Ya, silakan. Baik, kami mulai wawancaranya. Pertama, apa itu GO Expert dan apa tujuan dari aplikasi ini? Baik, aplikasi GO Expert itu sudah umum ya dan sangat terkenal di siswa-siswi Ganesha Operation. Jadi itu aplikasi pembelajaran ya untuk siswa-siswi Ganesha Operation seperti tagline kami, bimbel tatap muka berbasis teknologi online ya. Yang dimana siswa-siswi Ganesha Operation menerapkan formula 3B ya. Yang pertama B, belajar ya. Belajar ada teori dan video pembelajaran yang ada di aplikasi GO Expert. Kemudian ada berlatih ya, berlatih soal ya, ada banyak ribuan soal yang ada di aplikasi GO Expert ya, di buku sakti, di soal coding, soal referensi, di empati ya, itu juga ada. Kemudian B yang terakhir adalah bertanding ya, bertanding di TOBK ya setiap awal bulan dan juga racing di setiap hari Sabtu seperti itu. Dengar-dengar di sini Ganesha Operation meraih 4 rekor muri ya? Iya betul banget, itu biasa ya. Gitu tertua. Ya, benar terbaik dan terbesar ya. Gitu ya. Ya. Berarti itu persaingan ya? Itu terbaik dan terbesar, jadi yang dimana kita udah 40 tahun ya, udah lama dulu kita menyelenggarakan pertama kali e-sport pendidikan. Udah tahu belum kita cek kan The Champion Race? Nah itu untuk siswa-siswi GO ya, kita berlatih juga bertanding. Nanti kalau misalkan grand finalnya langsung di GO Pusat Bandung kayak gitu. Keren banget ini. Ya. Lalu siapa saja pengguna utama GO Expert? Nah, di Expert itu yang pertama untuk siswa-siswi yang sudah terdaftar di GO dan juga untuk orang tua. Nah, jadi kalau orang tua itu untuk memantau anaknya masuk US apa enggak, nah, sudah ngerjain TOBK apa belum. Nah, itu pasti memantau perkembangan prestasinya anak kayak gitu. Berarti itu khusus untuk anak yang di GO gitu ya? Untuk anak di GO betul banget. Berarti kalau anak yang umum apa enggak di GO enggak bisa ya? Nggak bisa karena belum ada nomornya. Ya nggak sembarangan, jadi harus daftar dulu, nanti kalau daftar udah dapat nomornya kayak gitu. Baik, apa peran sistem manajemen pengguna dan dalam mendukung operasional GO Expert? Oke, untuk sistem manajemen pengguna mengaturnya itu dia kemudian paket belajar. Ya, namanya aplikasi pembelajaran pasti tujuannya untuk belajar. Nah, yang dimana siswa-siswa itu ada fitur-fiturnya. Yang pertama tadi ada soal, ya ada di buku sakti, ada soal coding, ada soal referensi, sama soal empati, dan juga ada teori. Kalau misalkan kita nggak bawa buku coding, itu boleh buka teori di GO Expert. Dan juga ada video pembelajaran. Kalau misalkan nih siswa-siswinya lagi nggak mau baca, lihat video pembelajarannya. Dan juga kalau di soal, ya kerja soal nih kita nggak tahu jawabannya, ada yang namanya sobat tips. Nah, jadi nggak perlu kalian pencet teori lagi, langsung aja klik sobat tips. Jadi situ ada jawabannya. Oh, ini jawabannya yang ini. Misalkan kalian lupa nih jawabannya kayak gitu. Nah, juga di GO Expert itu juga banyak banget soal-soal, apalagi ada target soal per siswa. Ya, kalau untuk per tahunnya ada 3.000 soal, kalau per harinya di tingkat SD itu 20 soal, di SMP ada 25 soal, kalau SMA 30 soal. Gitu. Berarti itu tiap hari ya ngerjainnya? Tiap hari ngerjainnya, tiap hari harus ngerjain. Kalau Gitu. satu hari GO ngerjain itu bakal menumpuk atau? Menumpuk, nanti jadinya tunggakan. Kayak gitu. Jadi tunggakannya misalkan kalian nggak ngerjain 2 hari, tunggakannya berarti berapa? 60. Nah, jadi harus dituntasin Jadi kayak ada gitu. target tiap hari ya? Iya, kenapa dibuat seperti itu? Supaya kita dibiasakan berlatih soal. Jadi ketika kalian bertanding, kalian udah siap untuk mengerjakan soal di GO. Jadi kalau mau main aman, kita satu hari udah 1 soal.
Terus hari ketujuh misal 100 soal lagi. Ya pokoknya di ini aja satu hari ngerjain 30 gitu. Mau di pagi misalkan mau lagi istirahat sekolah boleh, siang nih habis pulang sekolah boleh dikerjain, atau sebelum les nih kalian datang dulu untuk jam tambahan atau TST namanya, ngerjain dulu sama pengajarnya, boleh kayak gitu ya. Jadi bisa di kapanpun dimanapun terserah kalian kayak gitu. Oke. Lalu bagaimana sistem manajemen pengguna dirancang untuk mengelola data pengguna seperti pendaftaran, profil, atau preferensi? Nah, kalau kalian mau mendapatkan aplikasi Go Expert itu kalian harus daftar supaya mendapatkan nomor registrasi namanya. Jadi setiap siswa itu mendapatkan nomor 1 registrasi yang bisa digunakan untuk aplikasi Go Expert siswa dan juga orang tua. Kayak gitu ya. Daftar langsung dikasih nomor ajaran nomor. Iya, ini langsung ada nama registrasinya untuk melogin kan. Jadi kalian download dulu di HP ya atau di tablet kalian. Kalau yang Android itu di Play Store itu sudah ada. Kalau yang iOS itu di App Store. Langsung aja di kayak gitu. Lalu bagaimana sistem ini menangani proses autentikasi dan otorientasi pengguna? Nah, biasanya kalau seperti itu expertnya ya siswa di logout dulu. Di logout ya, terus di login lagi, di refresh ya supaya bisa jalan. Karena kalau meregistrasi di expert itu hanya bisa satu device. Nomor registrasi 1 itu untuk satu device. Kalau misalkan ya kalian HP-nya sedang kendala atau kalian mau ganti HP, itu langsung lapor ke pusat. Ya, langsung lapor ke customer service atau personal trainernya atau pengajarnya supaya nanti kalian bisa pindah device. Jadi nggak bisa 2 device, jadi hanya bisa 1 device aja. Kalau 2 device itu berarti satunya bisa login, satunya tidak bisa ya? Malah nggak bisa login. Dua-duanya nggak bisa login. Login itu salah satu. Jadi salah satu yang diloginkan. Jadi makanya harus lapor ke pusat supaya nanti device-nya dipindah. Kayak gitu. Itu kan pasti ada tantangannya ya Bu. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola sistem manajemen pengguna? Nah itu tadi yang pertama. Kalau misalkan ada siswa mau pindah device, itu kan kadang orang tua itu kan tidak selalu available. Misalkan pada hari Minggu, ya kan di hari Minggu itu kan kita kan libur, pasti baru bisa pindahnya di hari Senin. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tantangannya adalah ketika siswa mengakses GOS seperti jam les itu bisa terjadi padatan. Jadi ada terjadi kesalahan. Nah, itu karena satu server itu untuk 1000 orang, apalagi di GO itu kan nggak cuma di Semarang, ada di cabangnya di banyak, dari Aceh sampai Ambon. Indonesia ya. Nah, seluruh Indonesia malah ya. Yang memarahi itu. Iya. Lalu jika ada masalah yang muncul seperti akun duplikat, pencurian data, atau kesalahan otorisasi, bagaimana menanganinya? Nah, untuk mengenai karena kita kan tadi nomor registrasi itu untuk satu device, jadi nggak mungkin kalau diduplikasi, ya. Nah, tapi kita ada bentuk konten di soal, di pengajaran soal, itu kan pasti ada namanya watermark. Watermark itu yang latar belakang itu, ya, dan juga screenshotnya dimatikan. Jadi kalau misalkan aplikasi Expert itu tidak bisa di screenshot. Nggak bisa cari di Google. Nggak bisa kalian di copy itu udah bisa juga karena sudah dimatikan sistem-sistem seperti itu. Pure dari GO Expertnya kayak gitu. Wah, keren sekali nih. Ketat. Iya ketat karena dijaga kemurniannya seperti itu. Untuk peran sistem manajemen pengguna mendukung pertumbuhan dan pengembangan aplikasi GO Expert di masa depan. Bagaimana? Untuk di masa depan ini ya kalau tunggu untuk fitur-fitur pendukung, apalagi di masa sekarang itu adalah masanya kelas 12 untuk SNBP ya. Jadi siswa-siswi GO itu ya yang sudah kelas 12 yang sudah mendapatkan eligible ya, nilai rapotnya itu langsung dimasukkan ke GO Expert itu bisa. Jadi dia bisa menentukan jurusan, fakultas dan universitas yang sesuai dengan rapotnya. Itu jadi supaya tidak salah strategi, supaya tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah, jadi pas kayak gitu. Untuk yang kelas 12, untuk yang kelas yang kecil, yang kelas 5, kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu kita ada pembaruan ya untuk layoutnya itu di setiap awal bulan, racing ya itu jangan lupa. Terus cuma sama pengerjaan soalnya ya di leaderboard, jadi setiap hari itu leaderboardnya selalu dicek sudah mengerjakan soal atau belum. Jadi leaderboard itu nanti per mapelnya kayak matematika,
fisika, biologi ya untuk yang umum ya, terus ada yang ekonomi, sejarah, geografi, informatika, Indonesia sama bahasa Inggris. Nah itu dilihat, oh sudah mengerjakan berapa soal gitu kan, ada ininya, ibaratnya tuh kayak ada permarkonnya tuh boleh mengerjakan berapa soal, misalkan 5 soal nih matematika, 5 soal biologi, kayak gitu ya. Jadi dilihat dari situ. Kalau misalkan sudah terisi itu nanti warnanya berubah. Kalau belum terisi itu warnanya pink. Kalau sudah terisi dia warnanya merah hati. Oh sudah full nih 5, berarti udah ngasih matematika. Udah full nih biologi, berarti udah pas 5 kayak gitu. Itu bisa dilihat hasilnya enggak? Hasil dari TOBK kita. Bisa, nanti biasanya 1 minggu. Misalkan periode Januari ini di tanggal 6 sampai 11 ya. Nanti di tanggal berikutnya 1 minggu kemudian itu langsung bisa dilihat. Dan personal trainer juga bisa ngecek hasil tryout-nya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang kurang-kurang, biasanya sebagai personal trainer itu langsung mantau siswanya. Oh, misalkan adik ini kurang di matematika, nanti silakan boleh ikut TST atau tambahan namanya kalau di GO, tutorial service time, di luar jam KBM kayak gitu. Dan juga kalau di GO expert itu ya ada yang namanya jadwal KBM. Jadi kalau misalkan kalian mau les nih di hari Senin, apa aja ya jadwalnya? Nah, misalkan jam pertama biologi, misalkan jam keduanya matematika kayak gitu. Dan juga sekarang kalau tambahan itu ada absennya. Jadi tidak cuma buat absen KBM tapi untuk TST kayak gitu. Jadi baru lagi nanti TST itu ya misalkan sudah terdeteksi, jadi kan orang tua tahu nih, oh anakku beneran TST nih. Nah itu kan buat biasanya kan anak-anak kan, oh aku mau ke GO nih. Nah tapi ngomong nggak ke GO. Nah sekarang sudah terpantau gitu di GO-nya. Oh ini anakku beneran TST. TST dengan siapa? Misalkan dengan saya, Bu Rizka, informatika. Oh dengan biologi, dengan bapak ini atau ibu ini kayak gitu. Jadi Berarti kalau itu setiap pertemuan ada absennya? ada. Jadi supaya tahu kalau anak-anak ini beneran di sini apa enggak kayak gitu. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong, betul banget, nggak bisa bohong ya karena itu sudah terpantau kayak gitu. Seperti itu sangat menunjang pelajaran kita ya untuk meraih PTN impian ya. Misalnya ada fitur-fitur video yang membantu kita ya. Betul. Banyak banget fiturnya. Banyak betul. Lalu, apa inovasi atau perbaikan yang direncanakan untuk sistem manajemen pengguna ke depannya? Kalau untuk ya karena kan buat apa sebagai pengajar ya, bukan sebagai developernya yang membuat langsung gitu kan. Nah itu yang saran dari kita ya, yang mungkin pengguna yang mungkin bisa diperbaiki kalau di jam-jam padat ya, bagi di jam-jam les gitu kan, itu supaya siswa tidak terhalang dan bisa mengerjakannya secara maksimal. Itu pertama. Karena kalau misalkan ternyata kita lagi kendala kan nggak enak juga kan. Nah itu masih dalam perbaikan developer gitu, mungkin masih dalam perluasan, diluaskan, karena kan itu kan GO expert itu kan sistemnya seperti big data kan. Mungkin kalau teman-teman udah belajar ya tentang big data, nah itu mungkin masih dalam perluasan karena kan yang menggunakan kan nggak cuma ratusan orang, bahkan di 100 orang di Indonesia kayak gitu. Jadi masih di tahap pengembangan ya. Masih pengembangan kayak gitu. Meraih hasil yang optimal. Jadi dari situ kan pasti bisa ditemukan kelebihan dan kekurangannya. Jadi pertanyaan saya, apa kekurangan dan kelebihan dari aplikasi GO expert itu sendiri? Kalau kekurangan ya itu tadi ya, karena kan masih dalam jam padat ya, karena sudah pengembangan supaya kita bisa mengerjakan soal dengan maksimal. Terus untuk kelebihannya banyak. Yang pertama, kalian menjadi soal mau subuh habis sholat subuh boleh ya, mau di sekolah silakan, mau di pulang sekolah, mau sambil rebahan di rumah silakan. Jadi itu fiturnya 24 jam. Kapanpun dari manapun. Misalkan kalian nih mau masuk kelas 10, kalian bisa melihat PTN, namanya PTN Popedia. Jadi misalkan kalian mau UI, jurusannya kedokteran, nah nanti ada prospeknya apa aja nih kerjanya, itu ada di Grassroot. Ada, misalkan Undip, jurusannya ada yang baru nih, bisnis digital ya kan. Terus ada lagi misalkan mau perikanan, itu kan gimana sih perikanan, di GO expert ada, kalian iseng aja buka, itu ada semua, itu di fitur SNBT ya, buka aja yang masih kelas 10, kelas 11, kalau misalkan mau menentukan kampus atau jurusan, itu kalian bisa lihat di situ. Semuanya ada dari sabang mereka ada semua di situ ya. Iya.
selanjutnya, bagaimana alur sistem yang berjalan atau bekerja dari mulai awal sampai akhir pada sistem yang teliti, di mana yang kita teliti itu kan sistem manajemen penggunaan. Jadi bagaimana awal sampai akhirnya itu. Ya, betul. Jadi untuk perencanaan itu pasti ya, kita rencana dulu, strategi pengujian dulu, ya kan. Terus habis itu kita rancang test case-nya. Jadi test case itu kita buat skenario ya kayak codingannya, karena kan VSO itu kan pakai bahasa pemrograman ya pastinya. Jadi kita bikin skenario-nya dulu, habis itu pelaksanaan pengujiannya. Kita uji dulu nih, ya kan. Habis itu pelaporan bug. Jadi pelaporan bug itu error apa enggaknya. Nah, itu meminimalisir supaya tidak terjadi error. Kemudian kalau misalkan memang masih ada error, kita perbaiki. Nah, perbaiki, retesting lagi, kemudian kalau sudah baru di final test. Kayak gitu. Contohnya kayak chamber test itu juga kita yang namanya pengujian, pelaporan, perbaikan itu udah sering terjadi. Karena supaya apa? Ketika nanti siswa di chamber test itu udah final ibaratnya, sudah fix dan bisa semua. Kayak gitu. Ya, wawancara dari kami. Terima kasih Bu Rizka telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami semua. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama.